Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Daulat Nathanael Banjar Nahor, Magister Hukum, dosen Prodi PKN, FKIP UHK BPNP. Dan kini kita kembali ke dalam mata kuliah kita, Hukum Perdata. Dan kini kita masuk atau melanjutkan bab 3, tepatnya kita masuk ke poin F, yaitu materi kita pada hari ini adalah perkawinan menurut hukum adat. Submateri kita pada hari ini atau pada pertemuan kali ini yang pertama, prinsip-prinsip keturunan dalam masyarakat hukum adat. Yang selanjutnya saya singkat dengan MHA ya. Lalu yang kedua, bentuk-bentuk perkawinan dalam MHA. Yang ketiga, sistem perkawinan pada MHA. Langsung saja kita ke poin pertama atau butir pertama, yaitu prinsip-prinsip keturunan dalam masyarakat hukum adat atau MHA. Pada dasarnya, MHA di Indonesia itu bisa kita bagi menjadi 3 jenis prinsip-prinsip keturunan. Yang pertama atau poin A yaitu prinsip masyarakat patrilineal ya. Kalau dikatakan patrilineal itu menarik garis keturunan hanya melalui garis ayah atau garis laki-laki ya. Dan pada sistem kekerabatan atau masyarakat patrilineal itu terdapat dalam masyarakat Batak, masyarakat Lampung, Ambon, Bali, Bugis Makassar, Mentawai, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, prinsip MHA matrilineal atau masyarakat matrilineal. Nah, kalau dikatakan matrilineal itu menarik garis keturunan hanya melalui garis ibu atau perempuan. Ya, dan sistem kekerabatan matrilineal ini itu terdapat dalam masyarakat Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Yang poin C atau ketiga itu masyarakat parental atau prinsip masyarakat hukum adat parental. Nah, prinsip MHA parental itu menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak atau garis ayah atau juga bisa garis ibu ya. Dan itu diberlakukan secara bergantian atau juga bersamaan. Dan sistem kekerabatan parental ini terdapat dalam masyarakat Jawa, masyarakat Kalimantan Tengah, tepatnya suku Dayak, dan juga masyarakat Minahasa, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke poin 2, yaitu bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat hukum adat. Dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang lain atau tertentu, bisa kita temukan atau ditemukan bentuk-bentuk perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, kawin jujur atau eksogami jujur. Nah, kawin jujur ini adalah perkawinan yang dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan bapak atau patrilineal. Nah, dalam kawin jujur ini seorang perempuan ketika sudah menikah dengan seorang laki-laki dalam bentuk eksogami jujur itu berubah statusnya atau dilepaskan dari anggota klannya si perempuan, kemudian menjadi atau masuk menjadi anggota klan suami. Lalu juga anak-anak yang lahir dalam eksogami jujur itu juga masuk ke dalam klan suami ya. Lalu juga bisa kita lihat contoh eksogami jujur ini pada masyarakat Batak. Masyarakat Batak menganut sistem eksogami jujur ini. Jujur sendiri itu adalah sebuah hal yang diberikan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan istri dengan orang tua dan kerabatnya. Nah, di Tapanuli atau di Toba, jujur ini dikenal dengan nama tuhor atau sinamot. Jadi ketika dalam pernikahan atau perkawinan, ketika sudah diberikan sinamot itu dengan sendirinya si perempuan melepaskan status hubungan kekeluargaannya
dengan orang tua dan kerabatnya lalu mengikuti si suami, ya, atau mengikuti si laki-laki begitu. Lalu yang kedua, kawin eksogami semendo. Nah, kawin eksogami semendo ini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan ibu atau perempuan atau juga matrilineal. Nah, dalam kawin eksogami semendo, istri tetap tinggal di dalam golongan kerabatnya atau keluarganya. Begitu juga suaminya, ya, itu bisa tetap tinggal di dalam golongan kerabatnya. Namun, dalam kawin semendo, anak-anak yang lahir itu masuk ke dalam klan istri. Itulah matrilineal, ya, menarik garis dari klan ibu atau istri atau perempuan. Dan bentuk perkawinan semendo ini bisa kita lihat contohnya pada masyarakat Minangkabau. Lalu juga ada beberapa bentuk-bentuk perkawinan lain dalam masyarakat hukum adat, ya. Ada perkawinan mengabdi, ada perkawinan tukar menukar, ada perkawinan sororat, ada perkawinan levirat, ada perkawinan ambil anak, dan yang terakhir ada kawin lari, ya. Dan kawin lari ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kawin lari bersama, atau yang kedua kawin bawa lari. Ya, kita masuk ke poin ketiga, yaitu sistem perkawinan pada masyarakat hukum adat. Dan ini kita ambil beberapa sampel, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang di awal tadi, ya. Ada patrilineal, matrilineal, dan parental. Oke, yang pertama perkawinan pada masyarakat Batak. Nah, sebagian besar dari rumah tangga masyarakat Batak atau pernikahan pada masyarakat Batak itu bersifat monogami, ya, monogami atau menganut asas monogami pada perkawinannya. Kenapa monogami? Karena perkawinan pada masyarakat Batak itu mendapat pengaruh dari norma atau ajaran agama Kristen yang melarang poligami. Dan sistem perkawinan pada masyarakat Batak itu dilakukan berdasarkan prinsip patrilineal atau menarik garis keturunan dari laki-laki begitu. Kemudian perkawinan pada masyarakat Batak tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita. Namun ketika terjadi perkawinan pada masyarakat Batak, itu juga mengikat keluarga atau kerabat dari si laki-laki dengan keluarga atau kerabat dari si wanita atau perempuan. Ya, kalau kerabat laki-laki pada adat Karo disebut si Pampokan, kalau Toba disebut Paranak, ya. Kalau keluarga atau kerabat wanita di adat Karo disebut Sinere, kalau dalam adat Toba disebut Paraboru. Nah, menurut adat kuno Batak, ya, seorang laki-laki tidak bebas memilih jodohnya. Nah, dalam adat kuno Batak tidak bebas seorang laki-laki dalam memilih siapa nanti jodohnya begitu. Lalu yang ideal dalam masyarakat hukum Batak adalah perkawinan antara orang-orang rumpal, ya, atau dalam bahasa Toba itu marpariban, yaitu antara laki-laki dengan anak perempuan, ya, saudara laki-laki ibunya, atau bahasa ringkasnya yaitu perkawinan yang ideal antara seorang laki-laki dengan boru dari tulangnya, ya, boru dari tulangnya, yaitu tulang parana begitu, tulang parana, ya, bukan tulang parboru begitu. Lalu juga laki-laki Batak sangat pantang untuk menikah dengan wanita yang semarga dengannya. Jadi laki-laki Batak tidak boleh menikah dengan dengan wanita yang sama marganya dengannya. Jadi misalnya si laki-laki bermarga Sitorus, ya, dia tidak boleh menikah dengan perempuan yang adalah Boru Sitorus. Nah, itu tidak boleh. Lalu juga laki-laki Batak sangat pantang untuk menikah dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya. Begitu, itu tidak boleh, ya. Jadi kalau seorang laki-laki seorang laki-laki Batak tidak boleh menikah dengan anak perempuan dari
saudara perempuan ayahnya. Kalau saudara perempuan ayahnya berarti itoni bapakna, itoni ayahnya. Berarti bisa kita katakan dalam adat Batak tidak boleh seorang laki-laki Batak menikah dengan anak perempuan dari namborunya, begitu kira-kira. Oke, dalam adat Batak juga perkawinan sesama kahanggi itu dilarang dilakukan. Dan kalau dilakukan itu dianggap incest atau hubungan saudara. Lalu juga, namun pada masa saat ini sudah banyak pemuda Batak yang tidak menuruti adat ini. Bisa kita lihat ya. Kalau dalam adat Batak kita mengenal namanya marsiambilan ya. Bahkan marsiambilannya ekstrim, bisa satu punguan, bahkan yang sama marga juga bisa ada terjadi, bisa kita lihat contohnya. Lalu juga pada masyarakat hukum adat Batak juga dikenal perkawinan yang berbentuk levirat ya, atau dalam karo namanya lakoman, toba namanya manggabia, serta perkawinan sororat ya. Kalau dalam karo namanya ganci kabu, kalau toba namanya singkat rere. Dan khusus pada suku Karo, lakoman tadi, perkawinan levirat lakoman tadi dibedakan menjadi 3, yaitu lakoman tiaken, lakoman ngalihken senina, dan lakoman tunandena. Kita masuk ke poin 2, perkawinan pada masyarakat Minangkabau. Perkawinan pada masyarakat Minangkabau itu dilaksanakan dan diperhitungkan menurut garis matrilineal. Ya, masih ingat tadi ya, matrilineal, menarik garis keturunan dari garis perempuan atau garis ibu ya, atau garis istri. Dan pada adat Minangkabau terdahulu, laki-laki sedapat mungkin harus kawin dengan anak perempuan mamaknya. Mama ini artinya saudara laki-laki dari ibu si laki-laki ya. Lalu juga sedapat mungkin laki-laki Minangkabau harus menikah begitu ya dengan gadis-gadis yang dapat digolongkan dalam klasifikasi mamak tadi ya. Lalu selanjutnya, namun karena keadaan yang terus berkembang, timbul bentuk-bentuk perkawinan yang lain pada masyarakat Minangkabau. Misalnya seorang laki-laki boleh kawin dengan kemenakannya ya, atau anak saudara perempuan dari ayah si laki-laki. Lalu juga seorang laki-laki boleh menikah atau kawin dengan saudara perempuan suami ya, atau juga anak dari saudara perempuannya sendiri. Lalu juga dalam perkawinan Minangkabau ya adalah tidak ada larangan poligami. Nah ini kontra ya dengan perkawinan masyarakat Batak yang menentang atau melarang poligami, karena asas monogami yang ada di dalam perkawinan masyarakat Batak. Lalu yang terakhir, poin C, perkawinan pada masyarakat Jawa. Nah, perkawinan pada masyarakat Jawa atau suku Jawa itu dilakukan berdasar prinsip keturunan bilateral atau parental. Ya, masih ingat tadi ya, parental itu berarti menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak, yaitu garis ayah dan garis ibu. Bisa secara bergantian, bisa secara bersamaan. Lalu juga dalam perkawinan pada suku Jawa ada berlaku adat di mana tidak boleh saling kawin antara yang pertama saudara sekandung ya, itu disebut pancer lanang, yaitu anak dari 2 orang saudara sekandung laki-laki. Lalu yang kedua mereka adalah misan. Yang ketiga pihak laki-laki ternyata lebih mudah menurut ibunya daripada pihak wanita. Lalu juga ada bentuk-bentuk lain ya perkawinan pada masyarakat Jawa yang dibolehkan. Yang pertama perkawinan ngarang wulu, yaitu perkawinan antar duda ya dengan wanita salah satu dari saudara perempuan almarhum istrinya. Nah ini bentuk perkawinan sororat ya, atau perkawinan terusan ya, yaitu boleh kalau seorang laki-laki yang berstatus duda menikah dengan salah satu dari saudara perempuan dari almarhum istrinya, itu boleh.
Lalu yang kedua perkawinan wuyuh, ya, yaitu perkawinan dengan lebih dari seorang wanita atau poligami, sama seperti Minangkabau, ya, dibolehkan atau dimungkinkan terjadinya perkawinan poligami, ya, perkawinan dengan istri atau wanita lebih dari satu orang. Nah, ini bertentangan atau kontra dengan perkawinan dari masyarakat hukum adat Batak yang menganut asas monogami bukan poligami. Baik, mungkin itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan tetap semangat. Horas.